Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan mapel saya, yaitu akuntansi jasa dagang dan manufaktur untuk pembelajaran LSP. Untuk soalnya sudah kalian copy semuanya, dari mulai soal kemudian kertas kerja sudah kalian perbanyak sendiri. Untuk soalnya kita buka di paket ketiga untuk uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018-2019. Ini yang tahun kemarin dipakai untuk LSP, hanya tahunnya saja kayaknya diganti. Oke. Kemudian di sini ada soalnya untuk di halaman kedua. Pesan saya, semua jenis soal dari butir awal, butir pertama sampai nanti butir terakhir itu harus dibaca dengan secara seksama. Maksudnya benar-benar harus dibaca, ini masuknya kemana, ini masuknya kemana nanti. Kemudian untuk informasi kebijakan perusahaan, yang pertama adalah identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama perusahaannya adalah PT Sejahtera. Di sini ada alamat, nomor telepon, nomor fax, email, NPWP, tanggal pengukuhan pajak, dan lain-lainnya. Perusahaan PT Sejahtera ini bergerak dalam bidang usaha jual beli telepon genggam. Sebagai distributor, artinya berarti PT Sejahtera ini adalah sebagai distributor perusahaan tersebut membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir di Medan dan menjualnya secara kredit ke beberapa toko di kota Medan juga. Kemudian perusahaan juga melayani penjualan tunai secara eceran dengan harga khusus. Kemudian ada kebijakan akuntansi, di sini kalian bisa baca, harus dibaca benar-benar. Seperti ini yang nomor 3, butir D, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Artinya berarti kalian lihat lagi nih, bagaimana sistem pencatatan kas kecil itu menggunakan dana tidak tetap. Di sini kebetulan kalau pencatatan kas kecil itu kan ada dua pencatatan dana tetap dan dana tidak tetap. Untuk soal yang butir D ini adalah pencatatannya tidak tetap. Jadi kalian ingat-ingat lagi tuh, bagaimana sistem pencatatan dana tidak tetapnya atau sistem fluktuasinya. Kemudian ke halaman 3. Ke halaman 3 di sini juga ada penjualan, kemudian penerimaan kas, persediaan barang dagangan dan aktiva tetap. Semua ini harus dibaca baik-baik. Ada butir nomor 6 yang B, yaitu metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode rata-rata atau average. Berarti nanti ada persediaan dengan sistem metode rata-rata atau average yang digunakan. Lihat lagi, baca-baca kembali lagi, diulang kembali lagi yang bagaimana metode rata-rata atau average itu, ya. Selesai di halaman 3, lanjut di halaman 4, yaitu ada daftar akun. Di sini ada nomor akunnya, kemudian nama akunnya dalam versi bahasa Inggris dan dalam versi bahasa Indonesia. Sebagai informasi saja, nanti ketika kalian mengerjakan di lembar kerja itu tidak lagi menggunakan akunnya dalam versi bahasa Indonesia, tapi versi dalam bahasa Inggris. Untuk awal-awal sebagai kita belajar, ya tidak apa-apa. Mungkin kita masih bingung, masih ragu untuk ini masuknya kemana ya, ini masuknya kemana ya. Nanti kalian lihat lagi dalam versi bahasa Indonesianya. Kalau memang sudah paham betul, berarti langsung dikondisikan langsung ke versi bahasa Inggris, karena memang nanti asesornya bukan dari sekolah kita, tapi dari sekolah luar. Semua jenis informasi apapun yang ada di dalam soal dituangkan ke dalam kertas kerja kalian yang sudah kalian copy. Seperti ini kertas kerjanya.
Nanti ada kelima jurnal di sini. Ada cash receipt jurnal. Kemudian ada sales jurnal. Kemudian ada cash payment jurnal. Kemudian ada purchase jurnal. Ada petty cash. Terakhir adalah general jurnal. Ya, nanti ini kertas kerja yang harus kalian kerjakan untuk kelima jurnal soal yang ada di belakang sini. Jadi ini sudah paham ya, kalian bisa baca-baca sendiri nomor akunnya, kemudian nama akunnya dalam bentuk bahasa Inggris dan juga nama akun dalam versi bahasa Indonesia. Ke halaman 5 masih sama, ada nomor akun, nama akun dalam versi bahasa Inggris, kemudian nama akun dalam versi bahasa Indonesia. Kemudian ini ada neraca saldo di halaman 6. Ini nanti untuk soal selanjutnya. Neraca saldo. Kemudian ada yang kelima, informasi daftar customer, supplier, dan persediaan barang-barang. Di sini ada data customernya, ada toko Benua Jaya, toko Serasi, toko Angel, dan toko Kencana. Di sini ada toko Benua Jaya, kemudian ada saldonya, nomor faktur bisa kalian baca di sini semua. Kemudian daftar supplier. Ada PT Nusa Indah, PT Dian Persada, PT Mekar Nusa 2. Di sini ada NPWP, alamat, kemudian ada terminnya. Jelas di halaman 7, kemudian masuk ke halaman 8. Ini masih kelanjutannya ya. Tadi data apa itu? Data supplier. PT Nusa Indah, PT Dian Persada, PT Mekar Nusa 2, kemudian jumlahnya sekian. Yang ketiga adalah daftar persediaan barang. Di sini ada deskripsi barangnya, kuantitasnya, harga atau unitnya, kemudian ada total harganya. Selesai di halaman ke-8. Ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh kalian untuk nanti kalian membuat lembar kerja atau kertas kerja kalian. Dari mulai halaman kedua sampai halaman ke-8 itu informasinya. Kemudian selesai di halaman 8, kita masuk ke soal berikut. Dokumen transaksi. Di halaman 9. Dokumen transaksi yang pertama adalah voucher kas kecil. Di sini adalah PT Sejahtera. PT Sejahtera Jalan Sutomo nomor 191 Medan. PT Sejahtera ini tadi sebagai apa? Distributor atau supplier? Sebagai distributor PT Sejahtera. Kemudian di sini ada nomor tanggal. Ini wajib dituliskan di lembar kerja kalian. Date-nya ada, tanggal berapa nanti kalian isi. Evidence number itu didapat dari evidence numbernya dari nomornya. VKK 12 garis datar 1. Tanggalnya di sini kebetulan sudah ada bulannya, yaitu Desember dan 2018 tahunnya. Tanggalnya hanya kita mengisi, berarti tanggal 2. Berarti di sini adalah tanggal 2 Desember. Nanti kalau memang itu masuk ke cash receipt jurnal. Di sini ini selesai ya di lembar kerja terlebih dahulu. Saya mau lebih fokus ke sini dulu, ke dokumen transaksi. Kita punya dokumen transaksi, ada dokumen 1 sampai dokumen 24, bisa kalian lihat sendiri. Begitu banyaknya dokumen ini yang harus kalian kerjakan. Ini dipacu dengan waktu. Selesai tidak selesai, untuk waktunya nanti kalian harus dikumpulkan. Makanya berpacu dengan waktu sambil berlatih. Kalau memang ada kesempatan berlatih, berlatihlah. Di sini sampai dokumen 24. Kebayang ya, dari dokumen 1 sampai dokumen 24. Kalau kalian dikasih waktu hanya 60 menit, berarti harus kalian kerjakan
selama 60 menit selesai tidak selesai. Tidak selesai pun langsung ditarik sama asesornya. Oke, untuk dokumen 1 masuk ke voucher kas kecil. Nomornya sudah ada, tanggalnya 2 Desember 2018, dibayarkan kepada toko Neo Grafika Jalan Tengku Umar 125 Medan. Jumlahnya adalah Rp800.000, dengan huruf kapitalnya, dengan hurufnya berarti Rp800.000. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan toko. Kemudian di sini ada dibukukan oleh, ini sudah tidak berpengaruh, berarti jurnalnya adalah perlengkapan pada kas kecil. Ini kalian kan harus buatnya kan pertama kan ke 5 jurnal. Berarti masuknya kemana aja nih? Maksud saya, kalian itu dari dokumen 1 sampai dokumen 24, kalian kerjakan jurnalnya terlebih dahulu. Kalau sudah dikerjakan jurnalnya, baru kalian masuk ke kertas kerja. Kalau kalian dokumen 1 masuk ke jurnal, terus langsung ngebet kemana, nanti kalian pusing sendiri. Jadi untuk mempermudah, kalian buat dulu jurnalnya dari dokumen 1 ke dokumen 24. Setiap kotak-kotaknya kalian buat coretan aja. Terserah sih mau buat coretannya di mana. Kalau saya sih enaknya di sini. Ya kita mengerjakannya di sini, berarti ya di sini. Berarti kita buat di sini tulisnya adalah misalnya perlengkapan pada kas kecil. Dilihat lagi nih perlengkapan. Jurnalnya kan adalah perlengkapan pada kas kecil. Ini kan masih dalam versi bahasa Indonesia. Kalau untuk belajar ya tidak apa-apa. Nanti kita lihat lagi untuk masuk ke kertas kerja. Nanti kita lihat perlengkapan tuh apa sih? Nama akun dalam bahasa Inggrisnya. Perlengkapan. Kalian cari di sini perlengkapan. Ada nggak perlengkapan? Peralatan adanya, perlengkapan, ada, pendapatan, tidak ada ya? Bentar. Perlengkapan, oh ada nih, perlengkapan, mana ya? Perlengkapan tadi, perlengkapan toko, yaitu namanya Store Supplies. Nomor akunnya 1-1320. Namanya Store Supplies, perlengkapan toko. Berarti jurnalnya adalah Store Supplies pada Petty Cash. Ini perlengkapan toko. Untuk dokumen pertama, jumlahnya berapa? Yaitu Rp800.000. Jangan kalian masukkan ke kertas kerja terlebih dahulu, tapi kerjakan dulu jurnalnya. Lanjut, kalau sudah selesai di dokumen pertama, lanjut ke dokumen kedua. Dokumen kedua, di sini kita ada faktur PT Sejahtera sebagai distributor. Jalan Dr. Sutomo nomor 191 Medan. Ada tanggalnya, yaitu tanggal 4 Desember. Kemudian ada di sini purchase order, terima, kemudian price sama nomor faktur pajak. Di sini ada kuantitinya, item numbernya apa, kemudian deskripsinya apa, price-nya berapa, dan totalnya berapa. Kalau kita ketemu faktur seperti ini, yang harus kita buat, yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu adalah COGS. Ini nanti kita sekalian masukkan apakah ini masuk account payable atau account receivable. Kalau account payable, sekedar mengingatkan saja. Untuk account payable yaitu kita yang menanggung. Berarti kita adalah sebagai pembeli, kita yang menanggung pajaknya. Berarti masuknya adalah VAT in atau PPN masuk. Kemudian merchant inventory atau subtotalnya. Kemudian kalau kita jual namanya account receivable. Berarti konsumen yang menanggung PPN-nya. Nah, ini kondisinya faktur yang dokumen kedua ini adalah account receivable, account payable atau account receivable.
account receivable. Kenapa? Karena di sini ada PPN keluar, yaitu atau paid out. Kemudian ada salesnya. Salesnya mana tuh tadi? Subtotal PPN freight collected. Ini masuknya ke account receivable, yaitu konsumen yang menanggung PPN-nya. Berarti kita harus buat dulu COGS-nya. COGS itu dibuat dari mana sih? Dibuatnya dari kuantitinya, jangan diambil dari sini, tapi kuantitinya diambil dari yang halaman belakangnya. Aduh, sobek. Kuantitinya kalian ambil dari halaman 8, yaitu kuantitasnya 80. Jangan lupa, nama barangnya harus disesuaikan dulu. Barang yang pertama adalah Samsung Galaxy Frame. Apakah sama? Namanya sama ternyata, Samsung Galaxy Frame. Tapi jumlahnya dilihat dari kuantitas ini. Kuantitas yang halaman ke-8. Bukan yang halaman ke-9. Bukan yang dari soal faktur ini. Bukan. Samsung Galaxy Frame. Kemudian harganya adalah berapa? Di sini harganya 800.000. Apakah kita lihat dari faktur ini? Salah. Tapi kita lihat dari sini. Data daftar persediaan barang. Halaman 8. Kita lihat Samsung Galaxy Frame kuantitasnya 80, harga per unitnya 500. Berarti kita cari COGS-nya. Buat aja catatan kecilnya, terserah mau dibaliknya apa di mana. Kalau saya sih enaknya di sini ya, karena kita bikinnya di sini. COGS berarti yang pertama adalah tadi berapa unitnya? Kita lihat lagi, unitnya adalah 80. Berarti 80 dikali jumlahnya adalah 500.000. Nanti kalian jumlahkan berapa? 80 kali 500.000. Ini untuk yang Samsung Galaxy Frame. Kemudian ada barang yang kedua, yaitu Samsung Galaxy V. Di sini kuantitasnya 15, harganya 900.000. Apakah kita ambil harga dan kuantitas dari faktur? Salah. Tapi kita lihat dari sini, dari daftar persediaan barang, yaitu Samsung Galaxy V, kuantitasnya adalah 70, harganya adalah Rp600.000. Kita buat lagi di sini. Yang kedua, barang kedua 70 dikali Rp600.000. Kalian jumlahkan nanti berapa? Ini ketemulah namanya COGS. Nanti kalian jumlahkan, ditambah. Selesai di faktur kedua, lanjut di faktur ketiga. Oh, voucher. Dokumen ketiga ternyata sama, yaitu voucher kas kecil. Berarti sama seperti yang tadi, yang dokumen pertama. Di sini ada nomor, ada tanggal, kemudian dibayarkan kepada PT Telkom Jalan Sutrisno 71 Medan. Jumlahnya adalah Rp450.000. Keterangannya adalah tagihan rekening telepon bulan November tahun 2018. Berarti gampang ya, kita tinggal buat jurnalnya saja. Jurnalnya yaitu biaya tagihan rekening telepon pada kas kecil. Kalian cari nanti seperti yang tadi yang awal di nama akun. Kalau belum tahu berarti cari nama akunnya dalam versi bahasa Indonesia. Tadi yaitu halaman 5 dan juga halaman berapa tuh? Halaman 4 dan juga halaman 5. Kalian cari nanti biar kalian tahu masuknya kemana. Ya, sudah selesai di dokumen ketiga. Sekarang dokumen keempat, bukti penerimaan kas. PT Sejahtera Jalan Dr. Sutomo nomor 191 Medan. Bukti penerimaan kas ada nomor, tanggal, diterima dari toko Kencana Jalan Cut Mutia nomor 1 Medan. Perinciannya yaitu ada apa aja? Piutang Rp17.600.000, kemudian ada potongannya sebesar Rp176.000, sehingga jumlahnya adalah Rp17.424.000. Keterangannya adalah pelunasan faktur SPJ 11 sampai 12 tanggal 30 November 2018. Berarti jurnalnya apa yang harus dibuat? Dokumen keempat ini nanti masuknya ke jurnal
penerimaan kas. Ini masuknya ke account maaf. Masuknya ke account receivable. Tadi apa account receivable? Account receivable itu adalah konsumen yang menanggung PPN-nya. Ya, menanggung PPN-nya. Berarti jurnalnya di sini adalah dokumen keempat. Kas, kemudian potongan penjualan atau potongan saja kas, potongan, kemudian piutang. Kasnya berapa? Kasnya itu sebesar 17.424.000. Kemudian potongannya di sini sudah ada 1%-nya, berarti 176.000. Piutangnya jadinya berapa? Sehingga menimbulkan piutang sebesar 17.600.000 rupiah. Selesai di dokumen keempat bukti penerimaan kas. Lanjut ke dokumen kelima. Masuk lagi ke faktur. Dokumen kelima. Dokumen kelima kita perlu buat COGS tidak? Tidak, karena ini masuknya ke jurnal pembelian. Lihat lagi di atasnya, Nusa Indah. Nusa Indah tadi itu sebagai apa? Supplier atau distributor? Lihat lagi di halaman nih, halaman ke-7. Ternyata PT Nusa Indo adalah sebagai supplier. Sebagai supplier. Berarti di sini kan kalian bisa lihat nih, PT Nusa Indah. Kemudian kita kan tadi sebagai PT Sejahtera, sebagai distributor. Berarti tidak lagi di kop surat. Jadi PT Sejahtera ini membeli kepada PT Nusa Indah. Makanya terjadi atau keluar fakturnya, yaitu masuknya nanti ke jurnal pembelian. Berarti kita tidak perlu membuat COGS. Berarti yang harus kita buat adalah langsung ke jurnalnya saja. Jurnalnya yaitu pembelian pada utang dagang. Kenapa pada utang dagang? Karena di sini memang masih ada hutangnya. Sebentar. Kalian bisa lihat nih, tanggal order, tanggal kirimnya, kemudian ada syarat pembayarannya. 2/10 net 50. Berarti di sini pembeliannya secara piutang atau belum lunas membelinya. Berarti PT Sejahtera membeli barang Samsung Galaxy Fame dan Samsung Galaxy V ini kepada PT Nusa Indah tidak secara tunai, tapi secara utang. Makanya jurnal yang timbul adalah pembelian ini ya, Samsung Galaxy Fame dan Samsung Galaxy V, pembelian pada utang dagang. Harganya adalah 15 juta rupiah. Ini masuknya ke account payable. Apa account payable tadi? Adalah kita sebagai pembeli, kita yang menanggung pajaknya atau PPN-nya. Selesai sampai dokumen 5 penjelasan saya. Nanti kalian coba dulu. Untuk dari dokumen ke-6, pesan saya ini kan kalian bikin dulu nih dari dokumen 6 sampai dokumen berapa? Sampai dokumen 10. Berarti 4 dulu yang kalian kerjakan dulu. Dari dokumen 6 sampai dokumen ke-10 kalian kerjakan dulu jurnalnya. Tapi pesan saya tidak boleh bertanya kepada temannya. Kalau memang tidak paham, boleh sih bertanya kepada temannya atau kepada saya, boleh. Tapi tidak untuk menjiplak. Lebih baik kita tahu kekurangan kita dari sekarang, kebanding nanti ketika kalian sudah masuk LSP, kalian nggak tahu apa-apa. Kasihan ya guru akuntansinya. Berarti saya gagal. Kan kemarin gagal. Masa tahun ini saya mau harus gagal lagi? Pahit banget. Kalian sudah saya pegang pelajaran akuntansi dari kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3 saya pegang lagi untuk akuntansi jasanya. Saya berharap besar kalian bisa mengerjakan semaksimal mungkin. Kalau tidak paham, coba tanya. Jangan menjiplak. Kalau menjiplak, saya sih memang tidak tahu. Saya memang tidak tahu, oh ya ini sih misalnya si A, oh dia udah benar semua nih, berarti dia udah paham. Sepengetahuan saya, kalau kamu jawabannya sudah benar,
Entah kamu menjiplak dari teman kamu atau kamu bertanya, kan saya tidak tahu. Kan saya tidak bisa memantau kamu terus-menerus. Tapi pesan saya adalah dicoba sendiri, belajar sendiri, sampai di mana batas kemampuan kamu. Jadi nanti kamu paham, oh iya berarti saya salahnya di sini, kekurangan saya di sini. Berarti nanti ketika kita bisa mudah-mudahan tatap muka, berarti saya bisa bertanya langsung kepada Bu Desi atau kepada teman-teman yang sudah lebih paham terlebih dahulu. Begitu pesan saya. Jangan menjiplak, jangan mencontek, sebisa mungkin kerjakan sendiri. Sampai di mana batas kemampuannya. Kalau sudah sampai dokumen 10, nanti dilanjutkan kembali. Dokumen sampai dokumen 24. Kalian kerjakan dulu setiap dokumen demi dokumen, baru nanti kalian masukkan ke kertas kerja demikian. Yang kelima, jurnal. Yang tadi ya, ada cash receipt journal, sales journal, cash payment journal, purchase journal, petty cash, terakhir adalah general journal. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya untuk video pembelajaran yang pertama ya. Video pembelajaran yang pertama kemarin sudah tatap muka, sudah dibahas sih halaman 1 sampai 5, cuma kan sudah selang hampir 2 minggu ke belakang. Jadi masih ingat gak nih, masih paham gak nih? Kalau memang kemarin sudah paham, berarti lebih paham lagi, lebih jelas lagi untuk ke depannya. Saya mintanya demikian. Pahami setiap soal demi soal, pahami tiap butir ke butir. Semua penjelasan ada di dokumen ini. Kalian yang belajar sendiri, kalian nanti yang akan diuji oleh asesor, kalian juga yang akan memperoleh nilai, apakah nilai kalian memuaskan atau tidak. Kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Belajar sendiri sampai di mana batas kemampuan kita sendiri. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk setidaknya, oh iya yang lain udah pada paham sampai segini, kok saya nggak paham. Jangan malu untuk bertanya. Sekali lagi, jangan malu untuk bertanya, karena ini adalah nilai untuk kalian mendapatkan suatu nilai yang memuaskan atau tidak. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mencoba dan belajar sendiri. Assalamualaikum.